Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa, urgensi mentaati ulil amri di tengah wabah COVID-19. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Izzuddin bahwa anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah itu sama sekali tidak mengurangi esensi ataupun pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, apalagi ini di bulan Ramadan. Nah, berikutnya adalah mengenai ini larangan mudik, Pak Kiai, terkait dengan biasanya setelah Ramadan itu adalah Idul Fitri, Lebaran. Kalau di Indonesia itu memang budayanya adalah mudik dan itu sepertinya sulit sekali untuk dihilangkan dari Indonesia. Namun sementara dalam kondisi yang seperti ini pemerintah kemudian harus mengeluarkan kebijakan melarang mudik. Nah, ini bagaimana Pak Kiai mengenai silaturahimnya? Kira-kira dalam Islam itu sebenarnya bagaimana? Sebetulnya kan gini ya. Jadi itu budaya kita. Betul. Sebenarnya di Arab sendiri itu mudik itu dilakukan malah justru pada Idul Adha, tidak Idul Fitri, ya? Tidak Idul Fitri. Itu menandakan bahwa mudik itu sebetulnya silaturahmi, mempererat silaturahmi yang dilakukan pada siam. Siam. Dan itu merupakan sunat mu'akkah lah, tidak wajib harus seperti itu. Maka larangan itu jelas malah justru lebih bisa diterima. Karena apa? Karena larangan itu mengharapkan jangan sampai kita mudik membawa doror, membawa ziror. Karena artinya apa? Jangan sampai kita mudik dengan orang tidak ada tanda aman itu, kemudian kita mudik malah membawa madorot kepada itu, malah justru ini yang OTG tadi ya Pak Kiai, orang tanpa gejala. Tanpa gejala itu malah justru membawa madorot. Dan itu kalau pemerintah melarang dengan tujuan yang sangat jelas seperti itu, ya harus kita dukung. Kapan-kapan mudik bisa kok. Kapan-kapan tiap bulan atau hari kapan kita mudik, tidak ada yang tidak memperbolehkan, tidak ada. Cuma pindah aja lah, ya pindah aja. Dan ini malah justru agak ringan, tapi justru kalau mewajibkan justru pemerintah betul malah mewajibkan hal itu supaya tidak ada dzara wala dziror. Jangan sampai kita dirugikan, tapi jangan sampai kita merugikan orang lain. Jadi jangan sampai harus bisa saling menjaga begitu ya Pak Kiai ya. Oke, Pak Kiai Ahmad Izzuddin, ini terkait dengan larangan mudik begitu ya. Lalu bagaimana cara kita supaya tetap bisa membangun silaturahim di tengah wabah COVID-19 ini? Ya, saya kira memang tradisi mudik yang tadi disampaikan Pak Kiai Haji merupakan tradisi. Tradisi yang khas Indonesia, khas Asia Tenggara kalau boleh saya katakan, khas Islam Melayu, yang kemudian membiasakan diri setelah puasa Ramadan penuh, bahasanya halal bihalal dengan Allah sudah selesai gitu, kemudian melanjutkan halal bihalal dengan sesama umat manusia yang tentunya biasanya ketemu dengan gurunya, ketemu dengan saudaranya, kemudian ziarah ke makam orang tua. Dan tentunya itu memang ada sebuah perasaan selama ini yang terjadi, kan ada perasaan sebuah kepuasan batin. Dan memang ada sebuah anjuran untuk bersilaturahim gitu sebenarnya. Namun makna silaturahim itu tidak harus secara fisik kita ketemu. Kalau secara fisik kita harus ketemu, kemudian kok ternyata ada kendala terhadap ancaman terhadap keberadaan kita untuk ketemu secara fisik, tentunya ini harus dipahami, harus disikapi. Sehingga harus pola bagaimana kita bersilaturahim yang tidak harus ketemu secara fisik. Pemerintah saya lihat melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian bagaimana bahasa anggaran alokasi anggaran yang sudah dipersiapkan untuk menyelesaikan wabah virus corona ini tentunya dipahami dengan baik. Ini digunakan untuk bagaimana masyarakat merasa aman, tenang. Dan termasuk saya lihat luar biasa sebenarnya pemerintah ini. Alhamdulillah sampai detik ini perekonomian Indonesia tidak tergoyahkan. Masih aman walaupun wabah virus corona yang kemudian kita lihat yang meninggal sudah mencapai berapa ratusan lebih ya, 700-800 itu, kemudian yang kemudian alhamdulillah yang sudah sembuh sampai ada 1.000 berapa itu. Saya kira ini upaya-upaya pemerintah yang sangat bijaksana. Lah tentunya ketika ada arahan berikutnya supaya tidak berlarut-larut makin banyak yang meninggal dunia dengan melarang mudik bersilaturahim ketemu secara fisik,
saya kira di era modern seperti ini bisa dilakukan silaturahim melalui alat-alat teknologi yang sudah ada. Dan alat teknologi sekarang secara nyata juga tidak serta-merta tidak tanpa melihat keadaan real orang tua yang kita silaturahimi, kita bisa menggunakan medsos, ada Instagram, ada WiFi, kemudian ada WiFi apa itu namanya? Video call, kemudian ada pola-pola yang lain, yang kemudian kita bisa berinteraksi bersama, kemudian seakan-akan kita duduk bareng dalam sebuah ruangan. Saya kira itu juga termasuk makna silaturahim yang saya kira mengindahkan arahan pemerintah supaya tidak mengancam di antara kita ada yang bermasalah yang tadi bahasanya Pak Kiai Azim, jangan sampai memunculkan adanya doror kepada orang lain dan doror pada diri kita. Baik. Jadi konsep agama la dororo wala diroro itu harus kita terapkan. Dan ini pemerintah benar-benar menganalisisnya sudah sangat hati-hati. Tadi saya yakin betul Pak Kiai Azim, kalau ini pemerintah melarang ibadah, saya kira tidak ada di sini. Ini memberikan arahan konsep supaya yang utama kita perhatikan, jiwa kita utamakan. Coba kita bayangkan kalau sampai terjadi seperti yang di Amerika Selatan, yang kemudian yang meninggal dunia sampai tidak bisa keurus gara-gara yang mengurus orang-orang meninggal dunia itu sudah tidak ada, perawat sudah tidak ada, dokter tidak ada, yang mengubur mayat sudah tidak ada. Jadi mayat berserakan di mana-mana yang tidak kurus. Saya kira ini menjadi luar biasa, tidak akan diharapkan terjadi di Indonesia. Dan itu langkah-langkah pemerintah yang saya lihat sampai sekarang, sampai upaya koordinasi antar kementerian, antar bidang untuk bagaimana benar-benar upaya ini bisa meredam banyaknya korban akibat daripada musibah virus corona ini. Oke, tapi kan kenyataannya nih Pak Kiai di lapangan terkadang ya, dalam menjalankan kebijakannya pemerintah itu kan perlu perangkat seperti kepolisian dan lain-lain. Nah, ini juga terkadang masih ada gap antara masyarakat dengan pihak berwajib seperti kepolisian. Ini bagaimana kemudian seharusnya untuk bisa mengatasi ini Pak? Ya, saya kira ini memang perlu ada pola-pola membaca kearifan lokal kalau bisa katakan. Saya kira contoh Jawa Tengah yang saya lihat stylenya Pak Ganjar dengan Gus Yassin untuk membangun istilah Jogo Tonggo itu adalah pola-pola bagaimana memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam upaya bersama-sama tidak ada virus corona di antara mereka. Oke, artinya bekerja sama itu. Sehingga ini menjadi hal yang sangat positif. Jadi saya lihat upayanya adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk merasa harus mau menjaga turut berperan bagaimana supaya wabah virus corona tidak gentayangan bahasanya, tidak gentayangan di daerahnya, di level RT, di tingkat RW, kemudian kelurahan. Saya kira ini sangat bijaksana dan tentunya inilah yang harapannya bagaimana supaya mudah dipahami oleh masyarakat dan masyarakat jadi ngeh apa yang diharapkan oleh pemerintah itu. Di sini. Ya, artinya memang segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah untuk kebaikan masyarakat. Mulai dari pelarangan untuk beribadah secara berkumpul, itu bukan berarti melarang ibadahnya begitu guys Pak Kiai ya. Akan tetapi kita menghindari kerumunan massanya yang mungkin dapat menjadi potensi untuk tersebarnya virus corona. Nah, dalam menjalankan kebijakannya ini kan tentu juga perlu ada peran dari ulama nih Pak Kiai. Umarok kan tidak bisa berjalan sendiri, kemudian harus ada dukungan dari masyarakat dan juga ulama. Bagaimana Pak Kiai Azim dalam hal ini ulama untuk turun tangan ataupun turun gunung memberikan pemahaman kepada masyarakat? Ya, ini harusnya kita sadari. Sampai saya mengatakan pemerintah itu sekali-sekali menerapkan punishment ya, punishment lah gitu. Sanksi. Artinya gini, sanksi jelas, punishmentnya harus jelas. Seperti yang sekarang ini kan pemerintah sangat dirugikan ya, sangat dirugikan pada waktu sudah mulai Corona ini berjalan, COVID ini berjalan, 19 ini berjalan, kemudian jamaah tabligh ngangkat ke pertemuan akbar di India. Padahal itu sudah jelas-jelas itu sangat berbahaya ditempuh, ya kan? Pada waktu itu ditempuh terkena 140 yang terkena terpapar corona, ada
Retno Marsudi memberikan konfirmasi antara 70 orang. Oke. Nah, sudah menyalahi, gembar-gembor lagi dia mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap itu kan sebetulnya padahal penanganan corona COVID-19 itu tidak semudah dan juga tidak semurah yang ditangani. Menggunakan ventilator aja, karena ventilator kan paling murah buatan Cina aja 500 jutaan ya. Kalau yang buatan agak kan hampir 1 miliar. Itu digunakan saja 2 hari aja. Kalau kan sampai 7 juta biasanya, sampai 7 juta. Itu berapa pemerintah harus, itu kan berarti harus ada punishment-nya kan harus ada itu harusnya. Harus kita haram itu mengatakan, makanya melarang menantang pemerintah itu yang sudah sangat bijaksana, kemudian ditantang seperti itu sebetulnya sangat tidak layak untuk kami kira tidak layak untuk Amerika dibantu dan lain-lain karena sudah diperingatkan ini sudah seperti kok malah ke sana. Oke, artinya diperlukan kerjasama yang memang benar-benar kompak dan gotong royong antara pemerintah, umaro maupun ulama dalam menghadapi COVID-19 ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap bersama kami di Ulama Menyapa.